Selamat malam semua. Selamat malam semua. Jumpa lagi bersama mana ini? Selamat malam semua. Jumpa lagi bersama mana ini duo tuonya ini? Padahal mau saya ajakin main catur nih. Nah, oke, teman-teman. Pak Johar akan share screen. Jadi kita akan berbagi screen karena dia sedang ada di ini ya, di London ya. Dari London siaran langsung Pak Johar, mudiknya ke London dia soalnya. Nah, hari ini kita mau membahas tentang kepemimpinan ya. Hari ini tentang kepemimpinan. Ini nggak ada yang bakar dupa kok muncul ini. Selamat malam. Angklungnya mana? Angklungnya mana? Kelihatan ada. Kelihatan itu agak-agak buram ini. Buram. Iya. Kedengeran nggak? Kedengeran jelas. Kedengeran jelas. Sip. Cuman gambarnya buram ya, Om? Iya, gambarnya buram, Om. Udah mandi belum ini? Tengah. Nah, katanya lagi di London ini, Om. Bersalju di sana nggak? Iya, London Gang 4. RT 05, RW 02. Oh, ada RT RW juga di sana ya? Ada. Selamat malam, teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf kalau saya nggak terlalu kelihatan, tapi mudah-mudahan suara saya tetap menyapa para sengater semuanya. Atau mau coba dulu, Om? Keluar lagi dulu, Om? Boleh. Nah, keluar dulu, mandi, baru join lagi gitu. Ya. Oke. Ya, coba dulu aja, Om. Nggak apa-apa, Om. Saya jalan dulu sedikit. Oke. Ya, sambil nunggu Pak Johar join lagi. Nah, hari ini kita mau bicara tentang tipe kepemimpinan nih. Jadi tipe kepemimpinan itu adalah bagaimana gaya atau style kita dalam memimpin gitu ya. Sebenarnya ini very related to personality. Jadi sangat berkaitan sama kepribadian gitu ya. Jadi bagaimana kepribadian orang itu sebenarnya tercermin pada saat dia memimpin gitu. Nah, memang ada banyak teori. Salah satunya mungkin yang teman-teman pernah dengar adalah transformasional sama transaksional. Tapi ini kesannya kalau transformasional transaksional kesannya ada yang good, ada yang bad. Nah, saya lebih suka kalau yang namanya typology itu everything is good or everything is bad gitu. Misalnya contoh di ISC, ya D ada bagusnya, I ada bagusnya, S ada bagusnya, C ada bagusnya gitu. Nah, juga sama, D ada jeleknya, I ada jeleknya, S ada jeleknya, C ada jeleknya. Nah, leadership juga tipe leadership juga gitu, tipe kepemimpinan juga gitu. Jadi tipe kepemimpinan A misal ada bagusnya ada jeleknya, tipe kepemimpinan B ada bagusnya ada jeleknya. Nah, kalau transformasional sama transaksional, kesannya transformasional udah lebih bagus. Karena transaksional ya kelihatan banget ya, ketara ya, namanya juga transaksional gitu ya. Berarti ada unsur bahwa kalau lokasi gue juga kasih misalnya kayak gitu. Ya, ini tampaknya emang udah mentok kayaknya Om ya. Tadi pada pas coba ini ya, oke ya. Ini nongol, Om. Ya, nggak apa-apa lah, kabur-kabur nggak apa-apa ya. Oke, sip. Yang penting jangan kabur beneran aja. Ya. Oke. Nah, tadi lagi bahas tentang tipe kepemimpinan nih Om. Mangga mungkin mau dipandu dulu perkenalan sebentar, silakan Om Johar. Ya, salam sapa dulu ya. Malam ini seperti biasa teman-teman yang kirim-kirim salam sapa ya. Nanti akan dapat hadiah voucher. Ya, dari mana saja teman-teman yang sudah hadir di sini ada F. Konita nih dari UPI ya. Melisa Indah, Warning Data Setiawan. Yeay. Setiawan nih kayak kenal ini ya. Saya kenal nih ya. Setiawan malam nih namanya. Pak Astrin Ambo, terima kasih nih dari antusias. Jauh nih. Dari Bone. Ini Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone. Terima kasih Pak Astrin Ambo. Pak Rizky Septian ini dari Baduy Dalam ini bukan kemarin. Oh ya, Baduy Dalam. Internet gitu. Pak Astrin Ambo. Ya. Kalimantan Selatan. Apa Pak?
Ininya apa Pak? Khasnya. Tuh, Konita dari Psikologi UPI. Apa kabar? Selamat malam, terima kasih. Kalau UPI, ciri khasnya apa ya? UPI ciri khasnya apa nih? Mas kameramen apa? Ini spoilernya Mas kameramen dari UPI. Mahasiswanya Pak Medi, mantap. Ya. Yuk, Oke. ada lagi dari mana? Mas Pujia, terima kasih. Ya. Ada Bu Tika join, terima kasih. Ada Eris, terima kasih. Suaranya jadi kecil Eris. banget. Lama nggak ketemu nih sama Eris ya. Oh, Eris, halo. Ciri khasnya apa, Eris? Dari mana? Dari Kopo. Terima kasih teman bakat, Teh Uci join. Ya, teman-teman, sambil nunggu bergabung dan berkenalan, Ya. ini ada Afif Nur Lihsan ya. Sambil kita umumkan Om, Oke. hari Sabtu. Oh, Ibu Tati Ramadan hadir. Malam Bapak-Bapak, salam sehat kembali Bu Tati. Ya, thank you. Umumin apa nih Om? Umumin? Hari Sabtu ada training tentang struktur skala upah. Hari Minggu ada training perjanjian kerja. Saya kira Om ada undangan hari Sabtu. Oke. Kita mulai dulu dari Silviani Ulfa. Ini ya. Terima kasih. Skala struktur upah. Ini Om Johar nanti akan membawakan dengan 3 metode yang berbeda nih. Ya, jadi semuanya metode tentang skala struktur upah gitu ya. Jadi bukan metode tentang yang lain ya. Nah, terus juga ada tentang ini yang lagi banyak rame dibicarakan nih Om ya. Perjanjian kerja. Perjanjian kerja. Yes. Tahu bagaimana implementasinya dalam perjanjian kerja di di aturan yang terbaru. Nah, jangan lewatkan nih bersama Om Kumis Pak Andreas nih ya. Ya. Terus juga untuk kita masih yang minggu ini dulu ya Om ya. Yang minggu ini dulu. Nah, ini ada apa lagi? Nah, ini draw person ya. Ini khusus psikologi tapi draw person. Nah, kita juga akan publish buku di sini tentang draw person buat yang teman-teman psikologi. Nah, ini juga hari Sabtu nih. Jadi hari Sabtu ini kita running Sabtu weekend ini kita running 3 training ya. Ya Om ya. Nah, terus langsung lanjut ke minggu depannya lagi Om ya, sebelum Lebaran nih. Ya, sebelum Lebaran. Training sebelum Lebaran ada 2 nih. Yang satu ini Kaizen 5R. 5R itu apa Om? Kaizen 5R. Ringkas ya. Ringkas. Resik, rapi, ringkas. Rajin. Nah, rambutnya nggak tahu urutan. Ragena. Kita ya. Nah, bukan. Lagi terakhir sebelum kita berlebaran ria. Nah, dengan Om Johar nih di People Development in Talent Management. Ini salah satu judul-judul favorit nih ya. Kalau ada terkait sama People Development dan Talent Management nih. Jangan kelewatan gitu ya. Dan dapatkan ini voucher-vouchernya untuk bisa meringankan beban biaya training gitu ya Om ya. Ya, betul. Ayo teman-teman, kasih ini dong perkenalan dari kota mana, khasnya apa, yuk biar dapat voucher. Ya betul. Ini ada voucher ya. Nah ini vouchernya nih baru ingat. Ya. Nah ini dia voucher. Nah nanti nextnya salah satu layanan tambahannya nih Om. Nanti voucher ini juga bisa dimasukkan nih Om. Kode vouchernya di sini. Kode vouchernya nanti dimasukkan ke dalam ini Om. Nah, aplikasi teman bakat. Nah, aplikasi teman bakat. Nah, nanti teman-teman bisa salah satunya
adalah lihat untuk profil kepemimpinannya. Jadi masukin voucher, nah udah bisa lihat untuk nanti ambil layanannya yang melihat tipe kepemimpinan. Gitu. Ya, ini saya gini, nah hilang. Sulap dong ya, hilang. Bukan sulap ya. Sulap murahan ya. Nah ini dia, nah ini cara-caranya ya. Jadi vouchernya, kodenya dimasukkan ke dalam aplikasi Teman Bakat. Nah, bisa didapat di Play Store ya. Saat ini masih di Android dulu. Nah, di sini jadi layanannya masih terbatas di Android di aplikasi Teman Bakat ini. Nah, sekalian juga nih, mumpung sekalian aja kita sapu bersih. Voucher juga bisa untuk membeli ini ya, buku ya. Nah, jadi ada buku rekrutmen. Harganya 50.000. Harga 50.000, kalau nanti dipakai voucher hanya tinggal bayar 25.000 berarti ya. Nah, sama ini. Ya, buku cuma berkarir di dunia kerja ya. Bukan cuma berkarir. Ini juga sama 50.000 saja, pakai voucher berarti tinggal 25.000. Tapi belum termaksud ongkir. Nah, ntar Om tanggung barang dagangan terakhir ini. Habis ini kita coba ya. Jadi dia cuma dagang sebenarnya. Nah, ini kaos 100.000 teman-teman. Kalau dengan voucher berarti tinggal 75.000 ya. Kaos depannya HR Indo Society atau belakangnya. Nah, nanti tulisannya sini. Nothing surprise us, we work in HR. Jadi buat teman-teman yang kerja di HR, berbagai macam kejutan sudah tidak mengagetkan kita lagi. Karena kita udah ngelewatin berbagai macam masalah gitu ya. Nah, mungkin itu saja iklan dari saya. Saya serahkan sepenuhnya ke Pak Johar. Saya izin pamit. Loh. Oh, bukan. Ya. Ya, Om. Beberapa teman nih tadi, Bu Tati, Bu Silvi, Justina, ada Pak Furkon, terima kasih. Ibu Lama dari Sangatta, terima kasih. Jauh-jauh nih udah bergabung. Ibu Lika Setiawati, ada ini Eris Suci, halo Pak Medi, Pak Johar, ya Pak lagi dengerin di Pulau Kapuk, wow. Waduh. Ini khasnya apa Pulau Kapuk ya? Jauh banget. Ibu Meli. Bukan lagi di tempat tidur maksudnya kan? Kenapa Pak? Pulau Kapuk bukan lagi di tempat tidur maksudnya? Pulau Kapuk tapi tempat tidur nih. Atau pulau beneran itu Om? Waduh. Bukan. Pulau Kapuk ya. Kalau pulau beneran tuh yang lain. Oke, kamera memang agak ngeblur ya. Pak Adam Hakim Balikpapan, terima kasih. Bu Yan Teringgata, Yodora, Pak Satrio, Angela Lin, ya banyak sekali nih. Terus Indah, Agnes, Ibu Viviata dari Bandung, khasnya Cireng. Yeay. Terima kasih. Ini Pak Johar emang lagi agak ngeblur nih Bu. Ini kalau Bapak Ibu pernah nonton Thanos itu ntar lagi hilang dia. Kan setengahnya ya, setengah hidup, setengah goodbye gitu. Nah, ini kemungkinan besar demikian. Ntar makin lama makin hilang. Jadi butiran debu gitu kalau nonton Avenger ya. Nah, ini juga ada nih. Ini download aplikasinya, bisa di search di Play Store Teman Bakat atau ketik bit.ly _teman bakat disambung kecil semua bisa juga. Langsung masuk ke aplikasi. Tapi Android ya, baru terbatas Android. Teman-teman yang iPhone, nah mohon maaf ya, belum bisa ada layanannya. Hari ini kita bahas tentang kepemimpinan ya Om Johar ya? Ya, betul Pak Medi. Hari ini kita bahas kepemimpinan. Jadi sebenarnya kalau dari judulnya mengenali tipe kepemimpinan. Ya, betul. Nah, Pak Medi, kepemimpinan sebenarnya apa sih? Ya, kesamaan. Tadi sempat waktu saya jelasin pas Om Jo berubah wujud tadi dari jelas ke nggak jelas. Yes. Jadi kepemimpinan itu sebenarnya bagaimana kita memimpin gitu ya, dan itu sebenarnya sangat related ke personality gitu. Jadi kalau kayak Om Jo ini kan sangat terstruktur nih, berarti kemungkinan ya leader juga memimpin juga pasti terstruktur gitu. Nah, kurang lebihnya begitu. Tapi ada beberapa gambaran tadi sempat saya sampaikan juga. Kita nggak ke arah yang tipe kepemimpinan yang mungkin sering teman-teman dengar kayak transaksional, transformasional. Kita bukan ke sana, tapi yang lebih related ke kepribadian gitu. Jadi di sini nanti ada 4 tipe. Nah, nanti kalau di bonus yang linknya nanti dikirim pas menjelang akhir, nanti ada penjelasan untuk cara ngembanginnya gimana gitu ya. Jadi 4 tipe itu ada directing, coaching,
facilitating, delegating. Jadi 4 ini bagus semua. Kalau kita bicara transformasional sama transaksional, kesannya transaksional nggak bagus. Tapi kalau ini kita ada 4 tipe, bagus semua tipenya. Begitu juga ntar tipe ini kalau nggak tepat dengan situasi ya jelek semua, kayak gitu ya. Jadi itu yang mirip tipologi lah, kayak misalnya di DISC atau di MBTI gitu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nah, tipe kepemimpinan ini, kalau teman-teman pengen tahu, aku pengen tahu nih tipenya apa nih, directing, coaching, facilitating, atau delegating nih. Nah, itu bisa ngambil tesnya di aplikasi teman bakat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan bisa memanfaatkan voucher di Sengat. Gitu. Nanti mungkin pertanyaan yang bagus-bagus juga bisa kita kasih reward voucher ya Om ya. Sekaligus juga nanti kalau ada yang menjawab pertanyaan juga dapat voucher gitu. Ya, mungkin spoilernya segitu dulu. Saya lempar lagi. Boleh ditambahin sedikit kepoan. Misalnya kalau tadi ada delegating itu ya, sebenarnya apa? Seperti apa gitu ya? Ya. Ya. Jadi kalau yang directing ini lebih biasanya dia fokusnya lebih ke seperti kalau di, nah ini kita juga bahas di tipe kepemimpinan lain kalau teman-teman mempelajari MSDT itu ada namanya relationship oriented sama test oriented. Nah directing ini lebih ke test oriented. Jadi dia fokus mengarahkan dan fokus pada penyelesaian tugas. Mungkin artinya bagusnya dia targeted, tapi jeleknya adalah dia kurang memperhatikan kondisi atau psikologis bawahannya, misalnya karena terlalu fokus sama targetnya. Itu yang directing. Nah, coaching mungkin agak sedikit opposite-nya ya. Di sini adalah lebih ke dia mengembangkan bawahan. Nah, mungkin kekurangannya dia lebih karena mungkin lebih berusaha mendekati bawahan, lebih berusaha dekat dengan bawahannya, akhirnya tidak terlalu target oriented kayak gitu. Jadi lebih ke bagaimana ngelihat bawahannya gimana sih. Nah, jadi kadang-kadang cenderung ngikuti bawahannya malah kayak gitu. Nah, mungkin saya kasih gambaran dua dulu, directing sama coaching. Nah, Bapak Ibu juga bisa sedikit merenungkan juga kira-kira para sengaters ini, wah, saya kayaknya yang karakternya yang directing nih, saya kayaknya yang coaching nih. Nah, itu juga boleh ya. Tapi kalau mau lengkapnya harus di aplikasi ya, di aplikasi teman bakat gitu ya. Nah, mungkin tadi saya kasih spoiler dulu 2 Om. Nah, ntar 2 tipe lagi menyusul gitu. Ya, oke Om. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita sebagai HR gitu Om, itu sebenarnya kita menjalankan fungsi kepemimpinan sampai seberapa jauh atau sampai, kan bukan pemimpin puncak ya, tapi paling enggak kalau pemimpin tim ya tim HR, tapi kan kita menghadapi banyak orang HR. Tipenya kepemimpinan atau ininya seperti apa? Ya, jadi ada Pak Andrew Oh ya. Nah, kalau di sini memang agak sedikit uniknya gini Om. Kalau misalnya di kayak DISC atau MBTI, kita bicara tipe tertentu lebih cocok untuk bekerja tertentu. Nah, sebenarnya kalau di tipe kepemimpinan, dia nggak terkait sama jabatan. Artinya di semua jabatan harusnya cocok. Tinggal bagaimana dia mengelola karakter tersebut. Contohnya misalnya kalau tadi yang delegating, ya mungkin di HR keunggulannya dia bisa mencapai targetnya, gitu. Kalau di coaching, mungkin keunggulannya di HR dia bisa dekat dengan para manajer, misal dengan para timnya sendiri gitu ya. Tapi mungkin nanti sarannya pasti untuk lebih fokus ke target misalnya. Sementara yang directing sarannya adalah pasti untuk lebih fokus ke bagaimana lebih memahami karakter masing-masing bawahannya gitu. Jadi kalau yang directing dia biasanya gini, dia udah nggak lihat nih bawahannya mau suka atau nggak suka sama kerjaannya, dia tetap kasih. Karena apa? Karena dia fokusnya pada penyelesaian pekerjaannya. Sementara kalau coaching, dia perhatiin dulu nih, bawahannya yang mana nih ya, yang cocok sama ngerjain A. Atau bawahannya yang cocok mana nih untuk bisa ngerjain tugas B. Nah, kejelekannya, kalau ntar bawahannya nggak ada yang cocok, terus tugas ini siapa yang ngerjain? Nah, itu yang coaching akan bingung gitu ya. Sementara orang yang directing, kalau bawahannya nggak suka, dia nggak terlalu peduli. Nah, jadi kelebihan kekurangannya mungkin tergambarnya seperti itu. Jadi, dan itu bisa terjadi di every position menurut saya gitu. Jadi dia memang bisa terjadi di semua posisi selama kita memiliki sebenarnya juga artinya harus memiliki bawahan, Mbak. Enggak juga sih, sebenarnya cara kerja juga sih gitu ya. Cara kerja seperti apa gitu. Nah, cuma memang akan lebih tampak kalau kita benar-benar memiliki bawahan gitu. Oke, mantap. Ada pertanyaan Om dari Pak Andrew. Ya. Ini Pak Andrew, apa mungkin gabungan directing dan coaching?
mungkin gabungan directing and coaching. Nah, ini kadang-kadang gini, kalau di tipe ini ya, karena dia tipologi 4 ya, itu nanti jadi namanya too good to be true gitu ya. Namanya human, dia pasti ada kelebihan dan kekurangan. Contohnya gini, eh, kalau kita kalau kita orang yang sangat terstruktur gitu, biasanya juga kita bukan orang yang fleksibel. Nah, jadi jangan bayangin, oh saya ini orang yang terstruktur tapi fleksibel. Nah, itu kan gitu. Saya ini orang yang emosional tapi sabar. Ada nggak kira-kira gitu? Ada. Saya orang yang emosional tapi sabar, misalnya. Saya ini orang yang cerewet tapi pendiam. Ada nggak kira-kira kayak gitu? Saya rasa kalau kita bicara terminologi manusia normal, dia pasti ada preferensinya. Cenderungnya yang mana nih? Cenderung cerewet, cenderung pendiam. Gitu ya. Jadi artinya ya apa namanya nggak ada orang yang cerewet pendiam gitu, meskipun di dalam tanda petik ya, dalam situasional tertentu dia bisa berubah karakternya, artinya bukan berubah ya, artinya bisa menyesuaikan, itu betul gitu ya, karena dipengaruhi oleh situasi. Tapi artinya bahwa di dalam dirinya sebenarnya dorongannya tetap tetap yang sama sebenarnya, dorongan untuk tetap ngomong. Misalnya contoh gini, orang yang cerewet tadi diajak ke keramaian, diajak ke tempat yang sepi gitu ya, artinya nggak banyak orang gitu ya, diajak kerja di remote island misalnya, ya tentu saja dia pasti nggak jadi cerewet terus gitu. Itu seperti itu. Tapi sebenarnya begitu dia kembali lagi ke keramaian, dia akan kembali lagi ke karakter cerewetnya. Mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau menurut saya agak too good to be true gitu. Meskipun ada, kalau di MSDT itu namanya nanti dia tipe eksekutif. Dia tes orientednya bagus, relationship-nya bagus. Itu kalau pakai tipe kepemimpinan berdasarkan MSDT gitu. Kalau tipe kepemimpinan yang ini dia memang harus cenderung ke salah satu karakter gitu. Mungkin gitu, Pak Johan. Oke, mantap Om. Seperti saya tuh Om kira-kira. Saya ini suka diet tapi gampang makan ya. Jadi nggak mungkin ya. Iya, betul-betul. Nah, Oke, satu lagi Pak. Dari Firda Sulhas, apa ada jenis kepemimpinan yang ideal pada HR? nah, kalau saran saya baiknya bukan ke posisi ya. Tadi kan kita baru ngomongin posisi, menurut saya itu bisa terjadi di semua posisi. Yang lebih tepat adalah ke ini Om, ke culture ya, organizational culture. Nah, mungkin lebih tepatnya begitu. Contoh paling gampang aja. Menurut teman-teman kayak kalau di tentara atau polisi, directing itu bagus nggak kira-kira? Nah, jadi kita ngajakinnya ke culture, dengan ke posisi gitu. Kalau misalnya, nah terus misalnya kalau di konsultan itu lebih cenderung menurut saya bagusnya coaching, karena kan bawahannya itu ya ngikutin projectnya gitu ya, ngikutin projectnya. Nah, sebenarnya lebih tepat lagi facilitating sih kalau untuk yang apa namanya yang tadi terkait sama uh, konsultan tadi gitu ya. Nah, jadi mungkin gitu ke arah culture-nya ya. Ke arah culture-nya. Nah, sambil saya ceritain dua lagi ya. Dua lagi itu berarti facilitating. Yang satu facilitating itu berarti cenderung pengennya dekat ke coaching, tapi dia pengen ngembangin karyawannya gitu. Sementara kalau yang keempat adalah delegating. Delegating itu mirip yang directing. Cuma kalau directing itu dia arahkan full gitu ya. Sebenarnya kalau delegating dia biasanya hanya ngasih targetnya aja. Ini bisa jadi dua nih. Ada yang pemimpin yang ngasih targetnya aja itu ya cenderung dia sebenarnya cuma ngelempar masalah ke bawahannya. Ada yang memang pemimpin ngasih targetnya aja karena memang dia tahu bahwa bawahannya mampu kayak gitu ya. Ini harus dilihat lebih lebih jauh lagi artinya seperti apanya gitu ya. Tapi spoiler karakternya mungkin seperti itu ya. Begitu. Jadi mungkin kalau teman-teman mau ada diskusi lebih baik ke culture-nya. Artinya culture company seperti apa nih? Manufaktur misalnya. Manufaktur kira-kira lebih cocok yang mana nih? Menurut teman-teman nih. Yuk, silakan boleh dijawab. Beradia nggak Om? Oh ya, Beradia. Beradia gantungan kunci Om Andreas. Ya, kunci rumah Om Andreas ya. Ya, Beradia voucher teman-teman. Ya, Beradia voucher. Nah, ini ya. Nah, ini tadi saya lupa ini. Wah, dua tuanya ketinggalan. Baik, sambil nunggu jawaban ya Om, ada pertanyaan lain nih dari Om Kristo Gary. Tipe kepemimpinan ini kan situasional dengan tes di teman bakat, apakah untuk melihat kecenderungan tipe kepemimpinannya maksudnya? Jadi pertanyaannya apa nih?
dengan tes teman bakat, apakah untuk melihat kecenderungan tipe kepemimpinannya? Gimana Om? Jadi tes di teman bakat itu apakah untuk melihat kecenderungan tipe kepemimpinannya? Ya, betul. Betul sekali. Betul. Ya. Betul. Yeay. Ya, Ya, Om Gary, betul. sip. Om Gary dapat Baik. voucher ya. Om Voucher Gary dapat menginap di voucher. Wisma Ya, Atlet. bagi-bagi, Om. Ada Seto Aji, Dimas Ramdhani, Margareta, terima kasih. Oh ya, Pak Indro lagi. Ya, Kemampuan seseorang untuk cepat beradaptasi sepertinya itu yang menentukan ya, Pak. ya, ya. Jadi artinya kalau kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi, nah itu berarti kita cukup adaptif gitu ya. Nah, artinya maksudnya tadi itu adalah tipe kepemimpinan ini bisa kita gunakan menurut situasinya. Ya, secara sadar betul, betul bisa. Tapi biasanya tadi mungkin kita harus benar-benar ya artinya kalau experience ngaruh ya, pengalaman ngaruh, jam terbang ngaruh. Artinya semakin kita tenang gitu, semakin kita bisa memanfaatkan keunggulan-keunggulan yang kita miliki nih. Saya orangnya kayak gimana? Semakin kita bisa menekan kekurangannya, kekurangan yang kita miliki gitu. Nah, itu terkait sama experience juga misalnya gitu. Nah, ini saya juga iseng-iseng nih. Jangan lupa follow ya. Follow Instagramnya HR Indo. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Pak, Jeng, jeng. Pak Furkon, Om. Pak Purkon. Jika kepribadian perfeksionis, tipe gaya kepemimpinan mana yang lebih cocok? Termasuk directing atau coaching dalam HR? Perfeksionis, kepemimpinan mana yang lebih dominan? Ya, dalam HR, mungkin kalau saya harus terpaksa menjawab gitu ya coaching ya Om ya. Cuma tadi menurut saya lebih fokus ke culture ya. Jadi artinya kalau culture perusahaannya tadi lebih cenderung apa namanya misalnya searah gitu ya, mungkin directing pasti lebih cocok gitu ya. Kalau perusahaannya terbuka itu artinya coaching lebih cocok gitu ya. Kemarin juga misalnya ada pertanyaan, kita harus seberapa transparan nih ke karyawan. Nah itu juga sebenarnya tergantung culture perusahaannya. Kalau culture-nya dia cukup terbuka ya dia akan berani menceritakan segala macam. Tapi kalau culture-nya cukup tertutup gitu ya, oh jangan dikasih tahu ini. Nah itu kan sangat berpengaruh gitu ya. Jadi sebenarnya itu sangat terkait sama culture gitu ya. Jadi masuknya ke ranah sana nih gitu. Oke. Tidak ada beberapa orang yang menjawab ya soal manufaktur tadi. Pak Andrew bilang manufaktur cocoknya coaching. Lalu ada kebanyakan micin. Woi, mantap nih namanya. Coaching. Lalu ada Nuri Ekal. Manufaktur lebih ke arah kepemimpinan directing. Ya. Yang mana, Om? Kalau manufaktur betul ya. Tadi siapa itu? Siapa tuh Om yang menjawab? Yang mana? Yang coaching apa directing? Yang directing. Yang jawab. Yang directing. Yang directing. Keren Nuri jawabannya. Yes. Ini gara-gara saya kalau yang menjawab nggak terbiasa main dalang gini nggak kayak Om Jo, jadi saya sibuk. Keren jawabannya, gitu ya. Hai. Dapat voucher. Yes. Oke, nah ya jadi demikian karena di dalam manufaktur itu memang kita fokus pada target, gitu. Karena apa? Misalnya contoh gini, pemesanan sepatu itu harus jadi minggu depan 1000 misalnya. Ya. Paling kasarnya 999 kita selesaikan, itu pun belum mencapai 1000. Artinya kita off the target. Kalau ada sanksi tetap kena, misalnya kayak gitu. Itu contohnya ya di manufaktur, di mana memang ketepatan itu akan jadi sangat penting gitu. Apalagi kalau dia model manufaktur yang berjalan gitu. Artinya gini, maksudnya berjalan itu artinya proses dia nanti dia misalnya bikin barang setengah jadi, nanti diproses lagi di pabrik yang lain. Nah, itu kebayang efek dominonya gitu ya. Nah, itu makanya dia biasanya sangat target oriented kayak gitu ya. Jadi artinya nggak mungkin kita terlalu banyak diskusi dengan bawahan saat misalnya mau ngejalanin mesin misalnya. Ya nggak usah banyak diskusi, SOP-nya juga udah jelas kok gitu ya. Artinya directing udah tinggal satu kata aja, jalankan SOP, capai target misalnya kayak gitu. Nggak usah terlalu banyak cerita misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kalau manufaktur. Dan memang apa namanya,
eh, permasalahannya juga biasanya cyclic ya, siklus gitu. Kalau di manufaktur ya, misalnya maintenance, supply barang kurang, kayak gitu, dia akan siklus gitu. Nah, sementara kalau di perusahaan-perusahaan yang mungkin modelnya berbeda, misalnya contoh teknologi informasi misalnya, dia akan lebih permasalahannya akan lebih kompleks. Contohnya misalnya tiba-tiba ada pergantian policy misalnya kayak gitu, tiba-tiba langsung berpengaruh berdampak ke ini. Terus tiba-tiba perubahan selera konsumen. Tadinya suka jadi nggak suka sama barangnya, mau nggak mau harus segera berinovasi yang baru misalnya kayak gitu ya. Nah itu mungkin yang bikin jadi berbeda gitu. Ya, Ya, ada gitu. pertanyaan lain. Ini Ada Bu lagi? Firda Zulhas juga jawab directing. Pak Wahyu Jodi, Om, Pak Wahyu yang Jodi. bagus untuk pemimpin yang mana jadinya? Tadi sebenarnya sudah dijawab juga. Ya, ya. Jadi tergantung situasinya, Pak. Jadi kalau tadi saya bilang misalnya kalau situasinya modelnya memang pekerjaannya siklus kayak gitu-gitu directing mungkin lebih cocok. Tapi kalau model pekerjaannya misalnya mencari tantangannya berubah-ubah, misalnya mungkin coaching lebih cocok gitu, atau facilitating malah lebih cocok misalnya. Nah, jadi lebih ke arah culture gitu ya. Mungkin memang karena kita jarang yang ngomongin culture ya. Jadi saya lihat dari tadi mungkin para ini masih berpikirnya ke position ya, padahal culture itu lebih more than position ya. Artinya every employee harus memiliki culture yang diimplementasikan oleh perusahaan gitu misalnya. Contohnya di penerbangan misalnya, culture-nya safety misalnya. Itu kan nggak boleh enggak gitu. Mulai dari OB sampai pilot itu harus menjaga safety kayak gitu misalnya contohnya. Itu masuk ke culture misalnya. Terus di paket misalnya, on time itu harga mati gitu ya. Berarti di urusan rapat nggak boleh terlambat. Semua urusan terkait on time harus jadi harus jadi poin yang penting kayak gitu. Nah, mungkin juga kayak di perusahaan pengiriman barang mungkin ya model directing bisa lebih dikedepankan daripada model coaching. Kita juga lihat juga komposisi karyawannya apa nih? Level pelaksana 80% misalnya. Kalau manufaktur kan cenderung begitu ya. Level pelaksana itu 70-80% gitu, bahkan bisa lebih. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan misalnya IT itu level pelaksananya mungkin bisa 50-50 sama yang level spesialis misalnya atau level manajerial misalnya. Nah, mungkin kayak gitu gambarannya Om. Oke, ada pertanyaan lagi nyambut yang tadi ya, dari kebanyakan micin. Yes. Apakah dengan membaca SOP akan efisien untuk di bidang manufaktur? Tadi kan Om cerita kepemimpinan model directing sebenarnya pakai SOP di manufaktur. Ya, itu tadi kan contoh ya. Jadi artinya maksudnya itu buat supaya teman-teman mudah ngebayangkan gitu. Jadi contohnya misalnya gini, saya ulangi lagi misalnya contohnya misalnya kayak ada mesin rusak gitu. Bayangkan kalau mesin rusak itu sementara target sudah mendekati deadline. Kalau yang tipe coaching atau facilitating, ya udah kalau misalnya si maintenance-nya belum bisa, ya udah kamu belajar dulu deh. Kebayang nggak? Kira-kira target tercapai nggak tuh? Meskipun nanti si karyawannya jadi bisa belajar, saya yakin itu karyawannya pasti jadi, oh iya bener aku udah bisa, tapi keburu kelewat targetnya misalnya. Itu kasih contohnya. Oh, kalau misalnya yang directing ya mungkin ya udahlah nggak usah ada yang belajar nggak apa-apa. Kita cari problem solusinya nih. Apakah harus gimana supaya target tetap tercapai misalnya. Ya, jadi nggak terlalu mikirin gimana si bawahan ini kayak gitu. Mungkin maksud saya tadi demikian ya. Jadi bagaimana model culture perusahaan lagi-lagi perbedaan culture perusahaan terhadap bagaimana gaya kepemimpinan. Ini tujuannya tadi supaya menarik dari teman-teman pembahasannya posisi karena kepribadian seringkali dikaitkan dengan posisi gitu ya. Nah, ke arah culture gitu. Saya mau coba tariknya ke sana. Dari tadi mungkin arahnya seperti itu. Siap, mantap, terima kasih. Ada pertanyaan lain di Mas Ramdhani, apakah bisa mengkombinasikan model kepemimpinan tersebut tadi? Kembali lagi, kombinasi Om, Ya, memungkinkan nggak? ya, kalau di atas kertas memungkinkan, tapi coba kita kembali ke diri sendiri lah. Ini teman-teman kan bisa merasakan nih. Apakah teman-teman misalnya contohnya nih, dalam sebuah siklus pekerjaan ya, tapi ya, dalam sebuah siklus pekerjaan artinya teman-teman punya business ya, artinya waktu itu berjalan cukup cepat karena kita bekerja. Nah, coba teman-teman bayangkan misalnya pagi teman-teman jadi berkarakter directing, lalu siang teman-teman berkarakter coaching,
lalu sore teman-teman berkarakter delegating misalnya. Menurut teman-teman bisa nggak kayak gitu? Saya coba kembalikan saja nih. Kira-kira mampu nggak melakukan itu? Kalau ada yang mampu ya berarti memang dia seorang yang sangat, ya berani saya bilang sangat sempurna gitu ya. Karena dia bisa merubah dirinya dengan waktu yang sangat cepat gitu ya. Tadi saya bicaranya dalam konteks pekerjaan yang terus banyak nih, yang terus ada gitu ya. Jadi artinya dia nggak bisa sempat tarik nafas dalam dulu, meditasi dulu misalnya kayak gitu ya, untuk merubah personalitinya dulu misalnya kayak gitu. Nah, saya kasih gambaran ke sana gitu. Jadi, Oke, terima jadi sebenarnya kasih. kalau maksud saya sebenarnya dari tadi begini, jadi artinya nggak masalah lah, kita nggak usah cari jelek buruknya gitu. Artinya tiap karakter pasti punya jelek, punya buruk. Nah, makanya nanti di dalam bonusnya nih, di dalam bonus yang nanti diberikan adalah bagaimana saran untuk masing-masing karakter agar bisa lebih baik. Jadi kita nggak perlu menjadi karakter orang lain, nggak perlu. Yang perlu adalah bagaimana karakter kita bisa diminimalisir kekurangannya. Gitu. Kebayang ya, tadi directing kan kekurangannya dia kurang dekat sama bawahan. Jadi kita nggak usah berusaha menghapus itu, tapi berusaha menekan itu aja gitu. Itu kita tekan, sementara directingnya kan yang bagus, ada bagusnya, nah itu kita jalankan. Begitu juga sebaliknya, coachingnya dijalanin, tipe coaching dijalanin, tapi harus lebih on target misalnya kayak gitu. Jadi nggak usah berusaha memixing tipenya sih menurut saya, tapi dilihat tipe ini punya kekuatan apa gitu. Jadi kalau sering orang bilang, coba maksimalkan apa yang kamu punya misalnya kayak gitu, daripada berusaha menjadi orang lain misalnya kayak gitu ya. Kebayang ya, sering kalau yang diomongin tuh lebih mudah mengajarkan monyet memanjat daripada kura-kura memanjat, meskipun mungkin kayak gitu misalnya contohnya ya. Jadi kalau ya monyet emang punya bakat memanjat, ditingkatin dulu keunggulan memanjatnya gitu. Karena lebih susah menghilangkan kekurangan daripada meningkatkan kelebihan gitu. Itu makanya kalau di dalam pengembangan itu biasanya fokus dulu, fokus on your strength gitu. After that baru fokus to reduce your kekurangan kayak gitu. Meskipun nggak akan pernah bisa hilang kayak gitu ya. Strength juga mungkin meskipun nggak akan pernah bisa maksimal 100% misalnya kayak gitu, nggak mungkin gitu ya. Nah jadi kita ya just be human lah gitu, just be human. Dan ya artinya teori itu seringkali cuma berjalan di atas kertas kayak gitu ya. Ya, Baik, terima kasih. ya mungkin Ada pertanyaan lain ya sambil nunggu dari ya. Ada lagi Om? ada dari Bu Tika, Oh ya, Surabaya. silakan. Ntar habis pertanyaan ini mungkin ada sedikit jeda lagi ya. Ya, bagaimana cara implementasinya setelah tahu tipenya? Ya, nah, nanti di saran pengembangan itu ada misalnya kita harus misalnya lebih banyak, misalnya contoh orang yang delegating gitu. Mungkin sebelumnya orang biasanya nih salah satunya kekurangan ya karakter orang delegating, dia nggak mengenal personal satu persatu bawahannya. Nah, jadi untuk mengembangkannya, coba lebih kenal satu persatu. Ajaklah satu persatu itu misalnya makan malam. Jangan lupa dibayarin ya, jangan ngajak ataunya ke bawahan A ngajak makan malam. Rupanya minta dibayarin ke bawahan B, itu cara ngirit sebulan gitu ya. Nah, tapi yang di sini Ya, dimaksud adalah dia saya untuk ikut. meningkatkan mengenalnya. Nah, itu contohnya Bu, bagaimana mengembangkan setiap karakter. Sementara coaching, mungkin dia bisa bikin time plan yang lebih detail gitu. Sehingga mungkin coaching bisa diajakin nih Om Johar juga salah satu ahlinya nih, KPI-nya lebih detailkan lagi gitu, diturunkan lagi. Nah, sehingga dia bisa lebih target ke performance indikatornya. Nah, misalnya kayak gitu. Itu contoh-contohnya ya. Oke, mantap. Oke Om, Ya, mungkin ada yang pengen tahu juga nih, sebenarnya ini apa nih, HR Indo Society, lalu ya, apa, teman bakat, ya betul. Nah, jadi ini ini bersaudara. tadi yang seperti Om Jo sampaikan, jadi kita ini antara teman bakat dengan HR Indo itu ibaratnya seperti sister company ya. Sementara perusahaannya itu namanya PT Hara Anargia, itu fokusnya utamanya di online test PT Hara Anargia ini. Lalu kita punya HR Indo Society, ini fokus pada konsultan HRD. Dan ini kita sudah merek terdaftar ya untuk HR Indo sebagai konsultan. Juga berikutnya ada teman bakat. Teman bakat ini sebenarnya lebih fokus kepada uh, uh, terkait minat bakat, penjurusan dan juga aplikasi ya. Jadi ini contoh aplikasinya, aplikasi ini. Nah ini produknya teman bakatnya yang teman-teman bisa download ya di App Store, tinggal dilihat di teman bakat gitu ya. Nah kalau kembali lagi ke Anargia, kami itu adalah uh,
penyelenggara online test gitu. Jadi kalau teman-teman berminat dengan online test, bisa menghubungi nomor di sini, nanti diarahkan. Memang salesnya ada sendiri ya, sales untuk online test, tapi nanti dari nomor ini juga bisa diarahkan kalau misalnya di poster ini kurang begitu jelas gitu. Jadi online test kami itu mengandung moto 100% protection ya. Jadi kita bisa melindungi 3 hal. Pertama, melindungi alat tes. Yang kedua, melindungi proses sehingga prosesnya benar-benar seperti offline test gitu ya. Dan terakhir adalah melindungi subjek. Sehingga subjek juga terlindungi, artinya kalau subjek nanti kecepatan internetnya nggak mampu, itu bisa kita lihat kayak gitu. Jadi kita melindungi semua proses, semua hal gitu ya. Melindungi alat tes artinya nggak bisa di screenshot, nggak bisa direkam, misalnya kayak gitu. Nah itu keunggulan daripada Hara Anargya Online Test System, karena kita ngikutin rekomendasi dari Apsimetri ya. Apsimetri menyampaikan bahwa jangan membuat online test kalau kita tidak mampu melindunginya atau tidak mampu melakukan proctoring istilahnya gitu ya. Nah, setelah kami mampu melakukan proctoring, maka kami mengeluarkan online test sistemnya. Karena kalau enggak itu berarti soalnya bisa diambil gitu ya. Itu membahayakan ilmu psikologi dalam lingkup yang lebih besar gitu. Ya, mungkin tadi itu ya Om ya. Gambaran-gambarannya. Nah, ini. Nah, jangan lupa follow-follownya. Ada follow Air Indo, ada follow Teman Bakat. Nah, YouTube kita juga, YouTube Air Indo itu udah sekitar 500 subscriber Om. Nah, jangan lupa pada follow. Kalau mau lihat cuplikan-cuplikan training ada di situ ya Om ya. Ya, semua training ada di situ. Nah, jadi Om Medi, kalau Teman Bakat sendiri sebenarnya apa Om yang diunggulkan? Ya, ini Om, aplikasi Om. Jadi aplikasi Teman Bakat itu dia ada 5 nih Om. Kayak Pancasila ya, ada 5 ya. Nah, bisa. Jadi yang pertama itu tentang minat bakat penjurusan. Yang kedua tentang konsultasi karir maupun konsultasi psikologi. Yang ketiga itu ada tentang pengen tahu tentang kemampuan kognitif kayak gitu-gitu. Nah, yang keempat itu ada tentang leadership. Nanti juga ada tentang peran dalam tim. Itu kedepannya ada muncul. Skala stres ada juga di situ. Jadi macam-macam nih peluang untuk bisa lihat di Teman Bakat gitu. Ada gaya belajar juga. Teman-teman pengen lihat gaya belajarnya seperti apa. Terus apalagi ya? Mau lihat kepribadian doang juga bisa. Ada kepribadian tes kepribadiannya di situ gitu. Nah, cukup banyak dan jangan lupa voucher ini bisa digunakan ya. Tapi voucher yang keluar tanggal 28 ini Om. Kalau vouchernya sebelumnya belum bisa karena nomornya belum sesuai. Yang mulai keluar hari ini itu sudah bisa digunakan di Teman Bakat. Jadi layanan di Teman Bakat ini murah-murah. Ada yang cuma pakai poin gitu ya. Kalau dirupiahkan mungkin cuma 20.000, 30.000. Nah, artinya voucher ini akan sangat berarti gitu ya. Dan kalau khusus di aplikasi Teman Bakat nih, vouchernya punya 2, punya 3 bisa dimasukin semuanya. Khusus di aplikasi Teman Bakat. Kalau di training nggak bisa begitu. Kalau di training harus pakai satu-satu gitu ya. Kalau di aplikasi Teman Bakat bisa karena dia based on code. Based on code. Nah, tapi yang mulai tanggal hari ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya belum bisa masuk ke dalam aplikasi Teman Bakat gitu karena kodenya belum sesuai gitu ya. Nah, mungkin itu Om Jo. Bisa kumulatif ya Om berarti. Ya, khusus di aplikasi Teman Bakat. Kalau di training, dibeli buku, dibeli kaos, itu nggak bisa kumulatif. Mohon maaf gitu ya. Ya. Ya, kalau gitu ada pertanyaan lagi. Sebenarnya kalau buku ada 2 apa aja Om? Nah, ini Om. Buku ada 2, sebenarnya bentar lagi ada 3 ya. 3, satu lagi bukunya Draw a Person, itu belum keluar. Nah, yang keempat itu nanti buku pengembangan. Itu juga akan keluar dalam 1-2 bulan lagi. Nah, ini yang sekarang udah keluar, ini ada buku tentang rekrutmen. Yang kedua adalah buku tentang bukan cuma bekerja tapi berkarir. Kira-kira isinya apa Om? Yang rekrutmen apa ada ini, bocoran jawaban tes? Oh, ini kalau isinya sih pasti kertas ya Om ya. Jadi kalau bocoran tes nggak ada Om, tapi kalau untuk kayak SOP gitu ya, ada ya SOP, terus contoh LGD, ada kamus kompetensi, dia ada kayak gitu ya. Jadi sebagai rekruter ya, kalau tadi tes itu namanya sebagai tester. Nah, rekruter itu lebih besar dari tester. Nah, ini juga yang sering kita pakai nih, HAV, grafik HAV ada, misalnya kayak gitu ya. Macam-macam. Dan juga yang salah satu yang bagus juga ada foto saya. Nah, itu lihat. Ya. Kalau yang ini nggak ada. Nah, jadi kalau mau beli ada foto saya gini. Nggak penting ya, teman-teman ya. Ya, gitu mungkin Om Jo.
Oke, ada beberapa pertanyaan lagi nih, Om. Oh, udah ada pertanyaan lagi, silakan. Nah, saya mau Tadi nah, Pak Furkon, Pak Furkon, bagaimana dengan orang yang mempunyai kepribadian ganda dalam dunia HR? Wow, kayak waduh. badminton nih Pak, Nah, ini ganda. ganda ganda campuran apa ganda kembang nih, Pak? Campuran. Ya, ya, sebenarnya kalau kita bicara apa namanya kepribadian ganda, artinya dia bukan masuk dalam kategori orang normal ya. Artinya nggak usah di HR deh. Di every position pun dia akan perlu perlakuan khusus, perlu penanganan khusus, dan mungkin juga akan ujung-ujungnya mungkin tidak maksimal. Jadi menurut saya bukan perkara cuma di HRD ya, tapi di semua posisi. Artinya itu kan ada permasalahan kepribadian ya. Nah itu mungkin apa namanya ya jadi pasti akan berpengaruh gitu. Oke. Ini kebanyakan micin nanya Om, kodenya apa coach untuk teman bakat? Kode apa nih maksudnya ya? Kalau kode voucher itu nanti akan ditulis. Kalau nanti dapat voucher, Anda akan dapat kodenya, gitu Nih, ya. ini Jadi di sini. Ini nggak bisa diisi sendiri ya, nanti kodenya ada dari kita. ya, Nah, jadi jadi nanti kalau dapat kodenya voucher ini, baru dapat kode. ya teman-teman kodenya ini dimasukkan ke dalam aplikasinya. Nih ada contohnya. Jadi dari kodenya di sini dimasukkan ke dalam aplikasinya. Nah, baru bisa digunakan gitu ya. Mana sih? Salah, sorry. Oh ini nih. Nah ini Om. Nah ini kodenya, ada keluar kan kodenya nih. Misalnya 5237. Nah ini dimasukkan ke dalam aplikasi teman bakat. Ada ntar bagian claim voucher gitu. Nah dimasukin di situ, maka bisa pakai 5 layanan ini. Yes. Oke, ayo teman-teman silakan download teman bakat karena akan bermanfaat. Yeay. Betul. Jangan lupa selalu ikuti disengat. Oh, Ya. pakai ad semua nih. Nah, jadi sebenarnya salah satu visinya teman bakat itu bagaimana memudahkan akses teman-teman terhadap psikologi gitu ya. Jadi kita bisa tes kepribadian dengan mudah, kita bisa tes kepemimpinan dengan mudah, kita bisa cari minat bakat dengan mudah. Jadi ya mendekatkan gitu ya. Jadi kalau selama ini kan pasti agak susah ya Om ya. Mungkin Om kapan terakhir ngetes tentang leadership gitu ya? Selama kita nggak cari Iya. kerja, nggak promosi, mungkin nggak akan dapat gitu ya. Mau cari di mana gitu kan? Agak sulit. Nah, sekarang kita coba dekatkan. Hanya semudah mungkin sekitar ya 5 kali klik lah gitu ya. Kurang lebih 5 kali klik dan artinya kalau teman-teman punya voucher Bina Karir, maka 25.000 itu nanti akan terakumulasi menjadi 30 poin. Nah, 30 poin itu bisa dilihat layanan-layanannya ada berapa poin, akumulasinya gitu. Memang beda-beda. Contoh yang grid, untuk melihat kemampuan grid itu hanya 20 poin, misalnya kayak gitu. Jadi bisa langsung dipakai itu. Nanti ada lebih surplus 10 poin. Nah, saya agak lupa nih, pemimpinan itu berapa ya? Sekitar 30 atau 35 poin kayak gitu. Ya, kalau 35 berarti sisanya harus beli sedikit. Nah, maksud saya gitu. Jadi sekali beli itu minimal 50.000 memang. 50.000 nanti dapat 60 poin gitu ya. Karena kalau 10.000 belinya susah. Transfernya juga udah kena ya. Transfernya terkena 6,5 misalnya kayak gitu. Agak repot ya gitu ya. Mungkin itu Om Yes. dagangan Ya, kita hari ini. dagangan ya. Masih ada yang nanya nih cara mendapatkan voucher. Ya, kebanyakan micin. Jadi sebenarnya kalau Anda tadi perkenalan menyebutkan dari mana, kemudian apa ciri khasnya itu dapat poin, dapat voucher. Kalau Ya. Anda bertanya, pertanyaannya menarik, dapat voucher gitu. Nah, kalau ada Jadi jempol mulai keluar, ini berarti artinya voucher nih Om ya. ya, Nah, sama begini. oke, Dapat voucher. Nah, nanti biasanya dapat menjelang voucher. akhir Om Jo ngerekap siapa aja yang dapat voucher, gitu ya Om ya. Betul. Ya, Ikuti terus sampai akhir kebanyakan micin supaya tahu apakah Anda dapat voucher atau tidak. ya mungkin Dan bisa mendownload bonus. ya supaya Ya, teman-teman download ini bonus. apa namanya teman-teman bisa pada dapat banyak voucher, saya coba kasih lagi nih. Kalau misalnya saya kasih lagi pertanyaan nih, saya kasih lagi Ya, pertanyaan, pertanyaan bebas nih. Bebas nih artinya teman-teman boleh sebutkan tipe kepemimpinan apapun, terserah yang teman-teman tahu dan kasih sedikit penjelasannya. Silakan, apa aja bebas gitu ya. Jadi kita bisa lihat tadi mau transformasional, transaksional, tipe pakai DISC juga boleh, pakai MBTI boleh. Yang penting kasih keterangan sedikit aja. Nanti semua yang layak itu dapat voucher gitu Om ya. oke. Ayo,
Ini kebanyakan micin, silakan jawab kalau mau dapat voucher. Mumpung masih 11 menit Teman-teman lagi lain, ya. ya ayo silakan. Om Andreas mau jawab atau mau nanya? Enggak ngono nih Om Andreas nih. Nah, sambil nunggu ini, nah, jangan lupa follow-follow. Nah, nih, kalau kita ngedalang gitu, ya, patuhi kata-kata orang tua. Follow HRD Ya, dan teman bakat. Gitu Om ya, kalau ngedalang Om ya. ya. Ikuti kata orang tua, Ya. kata duo tuo ya. Ikuti kata dua tuo, follow teman bakat dan HRindo. Selalu. Ya, belum ada yang jawab Om. Padahal sebenarnya ini kesempatan emas. Ya, Kalau gitu ada sedikit ini dari saya Om. oke, silakan Kalau Om. tadi kan menyesuaikan dengan culture-nya ya. Ya, Tapi kalau kita mau membentuk culture, nah wah, itu bagaimana Om kepemimpinannya? ini pertanyaan berat ini Om. Jadi Biasanya kalau saya ketemu yang berat itu saya becain Om. kalau berat tuh berarti saya Om berat badan. Oh iya iya iya. Nah, iya. Oh, Pertama berarti artinya culture itu memang kalau kita bicara gitu ya di dalam HRD gitu. Culture itu sebenarnya salah satu kayak kalau saya berani bilang itu ilmu tertinggi dan ilmu termahal di dalam HR. Saya berani bilang demikian karena biasanya untuk ngebentuk culture itu bisa menghabiskan lumayan budget, menghabiskan lumayan usaha gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat adalah designing dulu culture-nya. Kira-kira kebutuhan di perusahaan ini seperti apa? Apakah perusahaan ini harus berinovasi tiap bulannya? Maka culture-nya harus inovatif. Apakah perusahaan ini harus keep on service misalnya? Contoh perusahaan jasa misalnya, hotel misalnya, keep on service, maka ya akan bentuk culture-nya ke service. Culture yang rendah hati, culture yang facilitating, culture yang apa namanya, inisiatif, nah kayak gitu. Tapi kalau kita misalnya di culture yang uh, apa namanya hampir semua karyawannya menghadapi peralatan yang sophisticated. Nah, itu makanya culture-nya harus culture detail, culture tersistematis, culture careful, hati-hati. Nah, kayak gitu, Om. Nah, baru habis itu kita bicara implementasinya. Implementasi ini mungkin bisa salah satunya paling teman-teman pasti paling sering dengar adalah lewat campaign. Campaign lewat poster, lewat apa namanya CEO Talk kayak gitu ya. Habis itu lewat sharing misalnya. Itu yang paling banyak. Nah, berikutnya lagi harusnya bisa masuk lagi ke dalam syarat promosi misalnya. Jadi ada assessment value-nya juga misalnya. Nah, mungkin kayak gitu Om. Jadi dia bertahap ke berbagai macam metode untuk bisa membangun culture ini. Karena nanti terasa kok dampaknya gitu. Artinya kalau dulu saya pernah dengar tuh di salah satu perusahaan tambang gitu ya. Wah, dulu kalau dulu di perusahaan saya ini ada sampah itu nggak ada yang inisiatif buang, ya kan? Nah, setelah ada campaign culture itu setiap ada sampah dikit pada inisiatif semua. Mau sampai selevel direktur pun mungut sampah kalau dia lihat. Nah, itu bayangkan gitu ya. Culture itu about apa? Bagaimana kita bisa jadi figur juga gitu untuk para leadernya itu bagaimana kita bisa jadi contoh kayak gitu. Nah, itu penting banget. Culture on time gitu ya. Kalau leadernya sering telat ya nggak mungkin gitu ya. Nah, mungkin oke, itu. mantap ya. Oke. Apakah sudah ada? Sudah ada yang jawab? Oke. Apa Om jawabannya Om? Ada Firda Sulhas tipe dominan Sanjung. Ini Oke. tadi pertanyaan. Oh, dapat. Oke, Ya. Firda Keren Sulhas. jawabannya. Dapat voucher ya, teman-teman. Nah, oke, ye. Pak Furkon nih, suka ngikutin aturan Om. Oh, apa ya? Tipe Tipe kepemimpinan apa apa nih? nih? Yang suka ngikutin aturan, tipe kepemimpinan apa nih? Nama Pak Furkan ketiga. tambahin. Kebanyakan micin, EPPS, jenis tes kepribadian untuk melihat karakter jenis pekerjaan individu yang sesuai mungkin coach. Oh, kebanyakan micin ini malah jawabannya soal jenis tes nih. Ya udah. Pertanyaannya ini pertanyaannya tentang jenis leader ya sebenarnya ya. Ya. Mungkin sambil nunggu jawaban lagi Om, boleh direkap Om siapa-siapa aja yang memang udah dapet Om 3 menit terakhir ini. Ada dua lagi. Sebentar. Oh, ada dua lagi. Safrien, Jalan. tipe pemimpin otoriter, pasti sangat struktur dan on time. Oke. Oke. Mana tadi? Oke nih.
Keren jawabannya. Seto Dapat Aji. voucher. Oke, Seto Aji. Seto Aji, gaya kepemimpinan transaksional, kurnep sederhananya pemimpin ngasih reward buat ningkatin kinerja karyawan. Keren Oke, Om. banget. Bener, Seto dapat Aji. voucher. Mantap. Oke, Pak Kunto Aji bisa baik. menjelaskan dengan singkat dan tepat tuh. Kita rekap siapa yang dapat voucher malam ini. Ya, Ya, karena pertanyaan, karena perkenalan, gitu ya. Yang pertama ada Vivi Atal, karena perkenalannya Bandung Kota Cireng. Ya, Vivi Atal. Kemudian Andrew. Kemudian Firda Zulhas. Kemudian Kristo Geri. Kemudian Furkon Rahmat. Kemudian kebanyakan micin. Kemudian Nuri Ekal. Kemudian Wahyu Jodi. Kemudian Dimas Ramdhani. Kemudian Dekarojul. Kemudian Safri Yeni. Kemudian Seto Aji. Ya, banyak nih yang dapat. Silahkan hubungi nomor 0811 2109 001 untuk konfirmasi voucher. Jangan sampai lewat seminggu ya sebelum disengat minggu ya. depan. Kalau udah kelewatan seminggu, Anda kurang beruntung. Angus. Ya, sayang ya. Jadi jangan lupa diklaim, apalagi sekarang. Artinya kalau udah dapat vouchernya itu biasanya valid sampai Desember. Nah, jadi yang penting diklaim dulu. 1 minggu nih, jangan lupa ngeklaim. Kalau misalnya malam-malam agak slow respon ya nggak apa-apa ya, harap dimaklumi ya. Di nomor ini klaimnya ya. Di nomor ini. Ya, di nomor ini diklaimnya. Kalau ntar mereka agak slow respon nggak apa-apa. Besok di jam kerja pasti dibalas. Itu pasti. Kalau belum dibalas, ingetin lagi. Gitu ya, teman-teman ya. Kita kasih waktu 1 minggu. Artinya sampai ke disengat berikutnya maksudnya. Kayak gitu ya. Oh. Oke. Pak Furkon, gaya otoriter. Oke Pak, Anda sudah dapat voucher tadi saya umumkan. Kebanyakan micin akhirnya dapat motor suun. G, monggo. Sami-sami. Baik Om. Sudah, Ya Pak Furkon. Sudah waktunya nih Om. Sudah waktunya, teman-teman. Karena waktu juga yang membatasi, maka kita pamit dulu, undur diri. Di Sengat HR setiap hari Rabu jam 8 malam selama bulan Ramadan. Nanti setelah Lebaran kita kembali lagi jam 7 malam. Waktu Indonesia bagian Barat. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Ada pesan Om? Ya, jadi tadi seperti yang sempat kita diskusikan, jadi bagaimana pertama teman-teman penting untuk teman-teman bisa tahu tipe kepemimpinan teman-teman itu seperti apa gitu ya. Nah, salah satunya yang cara yang mudah kita bisa lewat aplikasi Teman Bakat. Nah, setelah tahu di teks juga sudah ada tentang dokumen yang bisa di-download, itu adalah sarannya. Saran teman-teman bisa mengembangkan tipe kepemimpinan teman-teman seperti apa, bisa di-download sarannya. Nah, yang paling penting dari semuanya tentu saja harus dilakukan saran-saran tersebut ya. Jadi kalau dapat saran jangan disimpan kertas sarannya, bukan, tapi dilakukan kayak gitu ya. Nah, jadi intinya itu, jadi poinnya adalah bagaimana kalau kita sudah tahu, kita bagaimana memaksimalkan keunggulan kita dan meminimalisir kelemahan kita gitu ya. Just tetap jadi diri sendiri, namun dengan menjadi orang yang lebih baik kayak gitu ya. Jadi dengan menjadi orang yang lebih baik bukan berarti kita harus menjadi orang lain. Nah, tapi menjadi diri kita sendiri yang lebih baik kayak gitu. Mungkin dari saya demikian Om. Baik, terima kasih Om Edi. Teman-teman Sengaters, terima kasih sudah berpartisipasi. Kita akan ketemu lagi minggu depan di Sengat HR, diskusi